Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan setoran hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbasi Sahlin ibnu Sa'id radhiyallahu anhu maqala. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa habbani nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhada fid dunya yuhibballah wa ashhada fi ma indan nasi yuhibbuka nas. Hadisu asana rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi usaniyat dal hasanat, yang artinya dari Abul Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata, seseorang telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang apabila aku mengamalkannya Allah subhanahu wa ta'ala dan manusia mencintaiku. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersikaplah zuhud terhadap dunia, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakanmu, dan bersikaplah zuhud engkau terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang hasan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tabrani dalam Kabir, Abdul Nu'man dalam Hilyah, dan Al-Baihaqi dalam Syu'bul Imam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan menyetorkan hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-32 tentang larangan membahayakan diri dan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Sa'di ibnu Malik ibnu Sinah al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadisu hasanu rahu Ibnu Majah Waddara Qutni wa khairuhuma musnadan. Warahu Maliku fi Muwatta'i mursalan an Amri ibni Yahya an abihi ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idin walahu turaku yukawa ba'duha ba'dan, yang artinya dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Hadis hasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan lainnya dengan sanad bersambung. Ini diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal karena menggugurkan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dalam Ahmad Al-Musnad, Abu Ya'la dalam musnadnya, At-Tabarani dalam Al-Kabir dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Daruqutni dalam sunannya, Baihaqi dalam Al-Kubra, diriwayatkan pula dari Malik dalam Muwatta'nya secara mursal. Ya, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan setoran hadis
Arba'in Nawawi, hadis yang ke-33 tentang penuntut harus membawa bukti. Selanjutnya ya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ton nasu bidakwahum ladda'a rijalan amwalaha qaumi wa dima'ahum walakinni bainatu ala mudda'i wa yaminu ala man ankara hadisu hasana rawahu Baihaqi wa ghairuhu wa kadabaduhu fil sahihaini. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya yang setiap orang diberikan dikabulkan sesuai dengan pengakuannya, tuntutannya, akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut, dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari. Ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya dengan lafaz seperti ini. Sebagian lafaz terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan sebagiannya oleh Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan setoran hadis arba'in yang ke-35 tentang sesama muslim adalah saudara. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wala tanajashu wala taba'adu ahwadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wala kunu ibadallahi ikhwana muslimi akhu muslimin la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi salasa maratin bihasbi imri'i minan nasi ay yahqira akhahu muslimu kullu muslima ala muslimi haramu damuhu wa malahu wa iraduhu rawahu Muslim. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling dengki, melakukan najasnya, saling membenci, saling membela, dan sebagian dari kalian menjual apa yang dijual saudaranya. Jadilah kalian semua hambanya. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, sehingga dia tidak boleh menzalimi, menghinanya dan merendahkannya. Itu letaknya di menunjuk ke dadanya sebagian 3 kali. Cukuplah seseorang itu dalam kecelakaan selama dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram dan terjaga darah, harta dan kehormatannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja hadis ke-34 tentang kewajiban mengingkari kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyaghayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fala bisanihi fa in lam yasta' fa biqalbihi fadzalika
ad'afu imani, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya, kekuasaannya. Kalau dan dia tidak hendaknya dia ubah dengan lisannya, dan kalau dia tidak mampu, hendaknya dia ingkari dengan hatinya, dan inilah selama-lamanya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.